Dan cara kita mendidik umat lalu menjadi bertengkar umat, cara kita mentarbiyah umat lalu umat menjadi jelek sifatnya, kan? Menjadi buka-bukaan keaiban sesama kita, sesama muslim, menyulut permusuhan bukan meredam, mencerai-beraikan bukan mengislahkannya juga. Berarti kita masih menyimpang daripada ajaran Rasulullah SAW. Walaupun di satu sisi lain ajaran Rasul kita lakukan, kita jangan ikut-ikutan menjadi orang yang ingin tahu kejelekan orang, ingin mendengar, ingin melihat. Kalau kita lihat broadcast menceritakan tentang keaiban dari awal saja sudah klik hapus, lewat, jangan dibaca-baca. Tahu pun jangan. Apalagi kalau ada orang yang ngomong sama kita tentang kejelekan si B, apalagi kejelekan ulama, kejelekan habaib, walaupun yang menjelekannya seorang kiai, walaupun yang menjelekannya seorang habib, jangan ikut. Kalau bisa masuk-masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana limakarimil akhlaq wa mahasinis sifat wa ma'alid darajat wa hadana lil khairat wal hasanat wal mahamid kulliha zahirah wa batinah wal kamalat kullu hadha biwasilati sayyidil makhluqat wa khairil bariyat nabiyih wa rasulih wa habibih wa khairi khalqih wa imami anbiyaih wa rusulih wa malaikatih insani ainil wujud wa sabab fi kulli mawjud habib al-ma'bud wa imam ar-ruka'is sujud man a'tahu ar-rabbu jalla wa ala al-maqam al-mahmud wal liwa al-ma'qud wal hawd al-mawrud nurul anwar wa sirrul asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ansarihi wa tubba'ihi wa muhibbihi wa sallama tasliman katsira atamma as-salat wa akmala at-taslim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على جامع المحامد
من به تفرج الكروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت الرب المولى نعم المولى ونعم النصير وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله ويا أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تفلحون. Hadirin hadirat, para pengagum, para pecinta, para pengikut pentaat, para ulama-ulama Allah, para aulia-aulia Allah, para salihin radhiyallahu anhum ajma'in, para penziarah, muhsinin, para ahli ihsan, para pemuji, hamba-hamba Allah yang terpuji yang hadir di majelis yang mulia ini, yang dihadiri oleh wali-wali Allah yang ada di hadapan kita, yang kita hauli. Kita ada di maqam wali-wali Allah, maqam ulama Allah, maqamnya para salihin, syaikhus syuyuh, as-sanad al-thabat, gurunya para guru, khususnya ulama-ulama Jawa Barat, umumnya di berbagai penjuru di Indonesia, malah banyak daripada putra murid beliau yang ada di banyak negara. Beliau adalah murabbi arwahina wa mursyiduna al-kamil al-wali al-arif billah, Mama Eyang Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, wa 'ada 'alaina min barakatihi wa karamatihi wa nafahatihi wa mazayahu wa 'atayah wa amaddana bimadadihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan putra-putra beliau para ulama-ulama Allah, wabil khusus yang dihauli oleh kita semua adalah guru kita semua, Mama Kiai Haji Sulaiman Kurdi rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tammah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan juga para putra beliau, yakni para putra Eyang, di antaranya adalah Mama Kiai Haji Hasbullah rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah. Lalu juga Mama Ahmad Junaidi, lalu Mama Ahmad Nahrawi, lalu Mama Ahmad Dasuki, lalu Mama Haji Abdullah, lalu Mama Jengan Ma'mun Cipati. Ini putra-putra beliau, ulama-ulama Allah, dan juga mantu-mantu beliau, ulama-ulama Allah. Di antaranya adalah Uwa Kiai Muhammad Yusuf
bin Mama Eyang Bojong, mantu beliau. Di antaranya lagi mantu beliau Mama Ciburial, namanya Kiai Muhyiddin, Mama Ciburial. Lalu mantunya beliau adalah Abu Yaiping Kiai Muhammad Imam Rafi'i bin Mama Eyang Cibaban. Kita sejenak meneruskan dulu mendengarkan sedikit daripada kalam para ulama, manaqib daripada syuyukh, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita yang menjadi sebab turunnya rahmat bagi kita semua. Wa inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmatu. Yang mudah-mudahan dengan mengingat, menyebut-nyebut orang-orang saleh, apalagi para ulama, apalagi para aulia radhiyallahu anhum ajma'in, apalagi guru kita dan sanad silsilah mata rantai keilmuan kita, mata rantai agama kita, mata rantai iman kita, Islam kita, walaupun kita sampai ihsan, sampai jadi wali, itulah mata rantainya. Secara otomatis rahmat, kasih sayang Allah dihujankan kepada kita. Kita akan mendapatkan kasih sayang Allah yang memenuhi dan menutup segala keinginan kita, kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Barangkali kalau doa kita sendiri, ilmu kita, amal kita tidak akan laku sama Allah, ya. Tapi dengan sebab dan wasilah para aulia, para ulama, para salihin yang kita ingat, yang kita muliakan, yang kita puji, yang kita sebut-sebut, kita dongeng-dongeng, secara otomatis kasih sayang Allah turun kepada kita. Allah tidak melihat amal kita, Allah tidak melihat lagi ilmu kita, bahkan Allah tidak menggubris dosa-dosa kita. Jika seorang hamba mendongeng-dongeng, menyebut-nyebut wali Allah dengan ta'zim, pengagungan dan cinta, mendongeng-dongeng, menyebut-nyebut ulama Allah, orang-orang saleh, tatanazzalu, maka turun terus ar-rahman, rahmat, kasih sayang dari Allah. Tidak peduli amalnya bagaimana orang ini, tidak peduli ilmunya, tidak peduli dosanya. Kenapa begitu? Karena yang dilihat oleh Allah bukan orang, si hamba ini yang berdosa, tapi yang dilihat oleh Allah siapa yang disebut-sebut oleh dia, siapa yang dimuliakan oleh dia, siapa yang dipuji-puji oleh dia, siapa yang diagungkan oleh dia. Yang diagungkan, yang disebut-sebut adalah orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah muliakan, orang-orang yang Allah amankan dari azabnya, dari murkanya, orang-orang yang Allah kasih kedudukan bisa memberikan syafaat, pembelaan bagi siapapun yang diinginkan oleh orang tersebut. Hatta dari bencana terbesar, api neraka yang amat dahsyat, dari murka Allah, murka Allah, murka Allah. Siapa yang berani menghadapi murka Allah? Kerajaan mana dan kegagahan siapa yang bisa melawan murka Allah? Tapi murka Allah bisa diredam oleh siapa? Oleh kekasih-kekasihnya.
bisa diredam oleh siapa? Oleh hamba-hamba yang Allah muliakan, oleh hamba-hamba yang Allah sayangi. Jika yang dicintai oleh Allah request kepada Allah, beliau mau memberikan pembelaan, beliau mau mensyafaati siapa saja, maka Allah tidak peduli yang dibela itu durhaka, yang dibela itu ilmunya sedikit, yang dibela itu amalnya jelek, tidak peduli. Yang Allah lihat hanyalah siapa yang requestnya ini. Oh, yang requestnya adalah yang aku cintai. Maka Allah tetap akan menyelamatkan orang-orang yang durhaka, yang dibela oleh orang-orang yang Allah cintai. Salah satu cara yang Allah ajarkan, cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semuanya sebagai hamba Allah dan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu jurus penyelamatan diri dari api neraka, dari murka Allah, apalagi dari musibah-musibah dunia yang lebih rendah, musibah-musibah kubur yang lebih rendah dari musibah-musibah akhirat kelak. Ini musibah yang paling dahsyat saja yang dari kiamat bisa tidak jadi. Murka Allah pada hari kiamat bisa diredam oleh siapa? Orang-orang hamba-hamba yang Allah cintai, yang Allah muliakan, yang Allah sayangi, yang Allah ridhai, yang mana Allah kasih aturan khusus, prosedur khusus yang tidak diumumkan kepada umumnya manusia, tidak diumumkan kepada umumnya hamba-hamba Allah. Prosedur khusus Allah kasih, dua prosedur yang Allah turunkan kepada manusia dan bangsa jin. Dalam hukum Allah ada dua prosedur. Yang pertama adalah prosedur umum. Apa prosedur umum? Harus taat kepada Allah. Ini prosedur umum. Tidak boleh durhaka. Yang taat dikasih pahala, dimasukkan ke surga. Yang durhaka masukkan ke neraka jika Allah tidak mengampuninya. Ini prosedur umum. Maka prosedur umum harus dipegang teguh oleh semua manusia dan bangsa jin. Siapa yang menjadi uswahnya, siapa yang menjadi figurnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah uswah suri teladan bagi siapapun yang yarjullah, uswatun hasanah liman kana yarjullah, yang menginginkan Allah, ingin bertemu dengan Allah, Rasulullah uswahnya. Ingin dekat dengan Allah, Rasulullah uswahnya. Ingin meraih ridho Allah, cinta Allah, sayang Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah, Rasulullah uswahnya. Dan siapapun yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi nanti di akhirat, sampai surga yang paling tinggi, bertemu dengan Allah nanti, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga, berkumpul dengan kekasih-kekasih Allah nanti di surga, maka Rasulullah menjadi uswahnya. Wa dzakarallaha katsiran, siapa yang ingin bisa dawam berzikir kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, yang ingin istiqamah dalam mengabdi kepada Allah, Rasulullah uswahnya. Siapapun kalian, apa kalian manusia, apa kalian bangsa jin, apa kalian malaikat, apa siapapun kalian yang menginginkan yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran, maka laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan di muka bumi ini sebagai suri teladan dan kiblat. Ingat, kiblat di dalam segala kebaikan,
kiblat dalam segala keterpujian. Kiblatul makhluk, kiblatnya makhluk Allah, kiblatnya semua makhluk Allah. Dalam segala kebaikan, dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam keadilan, dalam kewangian, dalam keterdepanan, dalam keunggulan, dalam keistimewaan, dalam kesempurnaan. Dari sisi keilmuan, dari sisi amal, dari sisi akhlak dan adab, dari sisi kalimat thayyibah, dalam martabat dan derajat setinggi apapun derajatnya, tetap kiblatul khalqi Sayyiduna Muhammad. Kiblatnya makhluk adalah Sayyiduna Muhammad. Oleh sebab itulah Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Maliki, tatkala seorang khalifah datang ke Madinah berdoa di ziarah kepada Rasulullah SAW, lalu begitu mau berdoa menghadap dulu ke kiblat. Imam Maliki memberikan nasihat kepada khalifah tersebut supaya tetap berdoa itu menghadap Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah tidak ada menghadap ke kiblat, apa kiblat lebih mulia daripada Rasulullah. Kalau kiblat cuma kiblatnya sholat saja, kalau berdoa ke sana hanya menghadapkan dada gitu kepada Ka'bah. Bukankah Rasulullah kiblat segalanya? Kemana iman ini berkiblat? Jawab. Iman manusia dan bangsa jin jika ingin diterima oleh Allah imannya harus kepada siapa berkiblat? Akidah harus kepada siapa berkiblat? Amal soleh harus kepada siapa berkiblat? Ilmu wahyu, ilmu sunnah, ilmu Allah ini harus kepada siapa berkiblat? Akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia harus kepada siapa berkiblat? Rasulullah. Kalimat thayyibah, kata-kata yang baik harus kepada siapa berkiblat? Rasulullah. Rasulullah kiblatul kul, kiblat semua, kiblat semua. Oleh sebab itulah para ulama ahli sunnah wal jamaah kebanyakannya membolehkan dalam berdoa tatkala di hadapan Rasulullah SAW menghadap kepada maqam Nabi, menghadap kepada Nabi. Bahkan para ulama bukan cuma kepada Nabi, tapi para ulama membolehkan di hadapan makom para wali pun, makom para ulama pun berkiblat ke sana. Karena setelah Nabi, kiblat kalian adalah para ulama. Setelah Nabi, kiblatul ummah adalah para ulama. Secara logika, dari mana umat ini setelah Nabi tidak ada mendapatkan iman, Islam sampai ihsan? Dari ulama. Dari siapa mendapatkan ilmu, amal, akhlak, adab, kalimat thayyibah? Dari ulama. Dari siapa umat ini bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, mengenal cara ibadah kepada Allah, muamalah ma'allah wa ma'a jami'i sunufil khalqi, bergaul dengan Allah, bergaul dengan semua makhluk Allah dengan adab, akhlak, dengan sebaik-baiknya, amal dengan sifat yang terpuji. Ingat, bukankah para ulama setelah Rasulullah? Karena Allah tidak menurunkan wahyu selain kepada Nabi terakhir. Maka mau tidak mau umat ini jika ingin diterima oleh Allah, jika ingin tersambung kepada Allah, ingin tersambung kepada Sayyidina Muhammad SAW, pertama-tama harus punya sambungan dan hubungan dengan ulama-ulama yang ada di zamannya, yang ulama tersebut sanadnya tersambung kepada Rasulullah. Jika tidak mungkin. Agama tidak bisa dengan otodidak. Agama tidak bisa dengan hanya buka-buka terjemah dari Google dan sebagainya lah. Harus punya guru, harus ada ulama yang dipercaya oleh umat dari sisi keilmuan, amal, akhlak, apalagi mursyid kamil jika ada. Berangkatlah ke sana, bergurulah ke sana. Dan alhamdulillah untuk di Jawa Barat, alhamdulillah kita semuanya mendapatkan sanad keilmuan yang terang benderang seperti halnya matahari. Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah hujankan kepada kita, kepada bangsa Indonesia.
Indonesia pada khususnya, Jawa Barat, mendapatkan maziyah anugerah dari Allah yang lebih daripada yang Allah anugerahkan kepada saudara-saudara kita yang mukmin, yang muslim, baik dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat. Ingat, pertama, kita wajib syukur karena kita diciptakan. Tapi iblis pun diciptakan. Semua ciptaan Allah. Ciptaan Allah, ciptaan Allah. Kita diciptakan sebagai apa? Manusia. Bumi dan langit, tumbuh-tumbuhan, semuanya diciptakan. Semua ciptaan Allah sama dari sisi, ya, dari sisi kemakhlukan manusia, setan, jin, malaikat, ini benda-benda mati, sama semuanya ciptaan Allah. Tapi Allah yang kedua menakdirkan kita menciptakan dengan jenis manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia harus bersyukur lagi. Kita tidak diciptakan jadi setan. Kita tidak diciptakan jadi anjing dan babi. Alhamdulillah. Yang ketiga, kita wajib bersyukur lagi setelah jadi manusia dengan segala nikmat jasmani, rohani, hissi dan ma'nawi. Maka yang harus disyukuri lagi apa? Bahwa kita oleh Allah dikasih iman, dikasih Islam. Ada yang sampai derajat ihsan, menjadi wali-wali Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah. Mukmin. Tapi kan umat Nabi Adam juga mukmin. Muslim pada hakikatnya, walaupun sebutan Muslim kepada umat para Rasul terdahulu tidak diberlakukan oleh Allah kecuali hanya kepada Rasulnya saja. Hakikat ajaran yang Allah turunkan adalah ajaran iman dan Islam dan ihsan. Semuanya Muslim. Umat Nabi Adam Muslim, bukan cuma nabinya saja. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, semua Muslim yang mengikuti ajaran para Rasul dengan benar. Semuanya Muslim, berhak masuk surga semuanya. Yang keberapa? Ketiga. Pertama, kita diciptakan. Kedua, kita diciptakan sebagai manusia. Ketiga, kita dikasih iman. Keempat, ya, kita dikasih iman. Ingat, banyak yang tidak dikasih iman. Yang paling banyak malah yang tidak dikasih iman. Dalam sebagian riwayat hadis, nanti yang akan menjadi ahli surga dari jumlah manusia yang ada yang diciptakan sampai hari kiamat, 1 orang dari per 1000. Yang 999 Allah akan jadikan ahli neraka. Padahal Allah kuasa mau memberikan hidayah kepada semua manusia dan bangsa jin, tapi begitulah kehendak Allah yang Allah pastikan, yang Allah tidak rubah takdirnya. Allah tidak rubah. Allah sebutkan dalam Qur'annya, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Andai kata kami mau memberikan hidayah kepada semua makhluk Allah, kulla nafsin, apakah manusia, kulla nafsin, apakah itu jin, kulla nafsin, apakah itu syaitan, pokoknya kulla nafsin. Nafsin itu bukan cuma manusia saja, siapa saja kulla nafsin. Bisa, begitu firman Allah, walakin haqqal qawlu minni, tapi sudah ditetapkan olehku, sudah ditetapkan olehku. La amla anna jahannam, aku berjanji akan memenuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, dari kelompok jin dan kelompok manusia, termasuk jin itu setan. Allah. Dan kita alhamdulillah oleh Allah dikecualikan dari 1000 itu jadi yang 1 orangnya. Mudah-mudahan sampai menghadap Allah ditetapkan iman Islam kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, di samping kita jadi mukmin muslim, kita dipilih oleh Allah menjadi umat Rasul yang paling Allah cintai, yang dijadikan imam oleh Allah bagi semua makhluknya, yang dijadikan sayyid
bagi semua makhluknya, yang dijadikan uswah hasanah bagi semua makhluknya, yang Allah kasih segala terunggul dalam pemberian Allah. Dari ilmunya beliaulah yang paling alim, dari takwanya beliaulah yang paling bertakwa. Allah. Dari mukjizat beliau di atas mukjizat para rasul yang lain. Dari sisi martabat, subhanallah, ya, dalam syarah hikam disebutkan semua derajat wali, semuanya derajat wali, puncaknya nihayatu darajatil awliya, puncaknya derajat para wali itu bidayatu darajatil anbiya. Nisbat kepada derajat para nabi adalah baru langkah awal. Wa nihayatu darajatil anbiya, puncaknya derajat seluruh para nabi. Nisbat kepada derajat para rasul bidayatu darajatil mursalin, adalah langkah awal. Wa nihayatu darajatil mursalin bidayatu darajati sayyidina Muhammad. Puncaknya semua derajat para rasul nisbat kepada derajat nabi kita, itu baru langkah awal. Syuf, ya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau bersabda, "Lau takallamtu ala suratil Fatihah la uqarat 70 jamalan." Andai kata aku mengomentari, mensyarahi tentang surat Fatihah saja, kalau ditulis ini kitabnya saja, perlu 70 onta yang membawanya. Fama dhannukum bi ulumi sayyidina Muhammad wa mafahimihi al-Qur'aniyah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, bagaimana sangka kalian terhadap ilmu sayyidina Muhammad dan pemahaman kequr'anan beliau. Subhanallah. Quran adalah keilmuan yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi malaikat Jibril tahu suguhkan kepada Rasulullah. Namun ilmu Nabi kita ada yang tidak diketahui oleh semua makhluk. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah di waktu Mi'raj, siapa yang tahu? Malaikat Jibril tidak tahu, la adri. Semua makhluk tidak tahu, la adri. Boro-boro tahu pertemuan Rasulullah dengan Allah, tidak bisa musyarakah di sana, tidak bisa muzahamah di sana, tidak bisa ikutan di sana. Alamnya saja malaikat Jibril dan semua malaikat, semua nabi, semua rasul yang dikasih kasih hanya sampai batasan Sidratul Muntaha. Maka disebutlah Sidratul Muntaha. Kenapa Muntaha? Muntaha itu puncaknya, ujungnya. Karena allati yantahi ilaiha ilmu kulli nabiyyin mursal wa malakin muqarrab. Karena di sana batasan pengetahuan semua nabi yang diutus dan malaikat yang didekatkan makomnya, didekatkan pangkatnya kepada Allah sampai batasan Sidratul Muntaha. Jadi semua malaikat pun, hatta malaikat Jibril, boro-boro tahu di mana waktu itu Rasulullah, waktu diperlihatkan oleh Allah kepadanya, dan apa yang Allah berikan kepada kekasihnya hanya antara bainal habib wa habibi, antara kekasih dan kekasihnya, yang lain tidak boleh ada yang tahu. Allah, tempatnya saja tidak boleh ada yang tahu, alamnya tidak boleh ada yang tahu. Malaikat Jibril dalam satu riwayat memaksakan diri diajak oleh Rasulullah, hanya cek bahasa Sunda satu yang beas, ukuran panjang berat. Masuk ke alam tersebut, kebakar oleh hebatnya cahaya di alam tersebut, sehingga besarnya jasad malaikat Jibril dengan 600 sayap, yang menurut hadis jika ujung satu sayapnya saja dimasukkan ke dunia, alam dunia ini penuh. Tapi saat itu malaikat Jibril terbakar sehingga menjadi sebesar burung pipit. Allah. Fata'akhara Jibril, malaikat Jibril itu keluar lagi dari alam tersebut, tidak kuat, jasadnya tidak kuat. Bukan tidak ingin, tapi tidak kuat. Disinilah menunjukkan bahwa kegagahan dan kekuatan dari jasmaniahnya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk
cemperu saja tidak kuat. Rasulullah tidak pernah terbakar. Siapa yang lebih gagah? Siapa yang lebih kuat? Semua makhluk, ingat, semua makhluk ada yang oleh Allah dikasih adat, ada yang oleh Allah dikasih kemampuan keluar dari adat. Manusia, jin, setan, malaikat, semuanya, kan? Semuanya. Kalau kita melihat adat, tidak ada adat yang paling mulia, paling suci, paling diridhoi oleh Allah. Hatta kebiasaannya saja, makannya, minumnya, gerak-geriknya, diam dan ngomongnya, tuh kan? Ingat, kebiasaannya ini, kebiasaannya, bukan berbicara ibadahnya, tapi adatnya. Tidak ada adat yang mardiyah indallah, yang mahmudah indallah, kecuali adat Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itulah Rasul mengisyaratkan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah adatku. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena mazhab Imam Syafi'i, nikah itu bukan sunnah syar'iyah, tapi nikah itu adalah adat. Amrun mubah, perkara yang mubah. Ingat, yang kalau diniatkan ibadah jadi ibadah, kalau tidak diniatkan ibadah, apalagi niat maksiat, nikahnya menjadi maksiat. Amrun mubah, tidak dapat pahala dan tidak dapat siksaan kalau kita niat tanpa dikaitkan kepada ibadah. Kalau tidak dikaitkan kepada maksiat, kalau dikaitkan kepada ibadah, jadilah ibadah, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Kaitkan kepada maksiat, jadilah maksiat, kan? Faham? Ini amrun mubah. Makna sunnati dalam madhab Imam Syafi'i adalah adati. Maka ada istilah sunnatullah. Apa arti sunnatullah? Adat Allah. Tuh, adatku ini, dan adat para nabi. Tuh. Faman raghiba an sunnati, lalu Rasulullah memberikan kaidah yang menjadi ajaran yang harus dipegang oleh semua muslimin. Perkataan ini, faman raghiba an sunnati, siapa yang benci kepada adatku. Benci kepada adat siapa? Benci kepada adat siapa? Benci kepada adat siapa? Ingat, jangankan kepada ibadahnya Rasul, jangankan kepada ilmunya Rasul, jangankan kepada akhlakul karimahnya Rasul, ini adatnya Rasul. Jika dibenci oleh siapapun, falaisa minni, keluar dari golongan Rasulullah. Rasulullah makannya apa? Kurma. Kalau Rasulullah makan dengan cara 3 jari gitu, saya benci dengan cara itu. Waduh. Walaupun itu adat, kalian boleh tidak mengikutinya dari sisi adat, dan tidak dosa kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW dari sisi adatnya. Ingat. Namun kalau kalian benci kepada adat Nabi, wah, sudah celakalah. Padahal ini ada Nabi. Celakalah kalian. Bahkan dalam fatwanya para fuqaha ahli usul fikih dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum menetapkan, barang siapa yang mengikuti adat Rasulullah SAW, maka hukum baginya tetap jadi ibadah. Kita mengikuti adat Nabi. Nabi kan senang kurma, saya juga senang kurma. Mengikuti adat Nabi, kalau makan kurma dengan 3 jari, makan kurma selalu dihitung witir. Meniru siapa? Rasulullah katanya kalau ketawa tidak kedengaran suaranya, hanya kelihatan giginya saja. Niru Rasul, gitu kan? Rasulullah kalau berbicara beliau lemah lembut, niru Rasul. Rasulullah kalau jalan itu tuh, jalan, kan? Gak cepat, niru Rasul. Pokoknya segala niru Rasul, niru Rasul. Itu caranya seperti itu. Bukan dari sisi sunnahnya, atau dari sisi amaliyahnya, atau dari sisi wirid-wirid Rasul, bukan. Dari sisi adatnya saja bagi kita mendapatkan anugerah yang sangat hebat. Maka PR
umat Islam, seperti halnya apa yang dijalankan oleh Ahlul Bait Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga semuanya mendapatkan pujian Allah. Karena apa? Bukan cuma bisa meniru ibadahnya Rasul saja, tapi bisa meniru adatnya Rasulullah. Sehingga tidak ada adat sahabat dan Ahlul Bait Nabi kecuali adatnya adalah adat Rasulullah. Bukan cuma akhlak dan adab, kalian tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan sahabat Nabi dan Ahlul Bait Nabi di zamannya, bagaimana indahnya hari-harinya, bagaimana amaliyahnya, bagaimana hubungannya dengan manusia, dengan sesama, dengan non-muslim dan sebagainya. Kalian tidak akan melihat cacat sedikit pun dari ucapannya, dari gaya perilakunya, gaya hidupnya di dalam rumah, di luar rumah, di pasar, di mana-mana pun, hatta di medan perang dengan sesama non-muslim. Kesucian, Masya Allah, dari serbuk-serbuk kotoran akidah, kotoran pemahaman, pemikiran, keilmuan, amaliyah, akhlak, kalimat, ucapan, tidak ada serbuk-serbuknya. Tuh, daripada kotoran itu Allah sucikan sehingga turun pujian dari Allah. Innama yuridullahu lidhiba ankum ar-rijsa wa yutahhirakum tathira. Pujian dari Allah datang. Tuh, karena siapa Ahlul Bait Nabi bisa seperti itu sehingga datang pujian dari Allah, pujian kepada para sahabat Nabi. Karena siapa? Ya karena Rasulullah SAW, karena mendapat tarbiyah Rasulullah SAW, karena mendapat ajaran Rasulullah SAW, karena segala sesuatunya, mindsetnya, amaliyah, akhlaknya, semuanya meniru Rasulullah SAW. Karena selalu di pandangan matanya, di telinganya, di hatinya mengiang tergambar Rasulullah SAW. Sehingga yang dicari, yang dipertanyakan kalau mau melakukan apa saja, meninggalkan apa saja, apakah Rasulullah atau tidak? Apakah Rasulullah atau tidak? Selalu menjadi uswah adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu hadir selalu dalam segala gerak-gerik. Hatta mau pakai sendang, mau kiri dulu, tuh ingat Rasulullah. Malah tergambar. Kalau tidak tergambar kita bagaimana sifatan Rasul, ya, yang telah kita ketahui, bagaimana wujud Rasul dari rambut sampai kaki sampai pakaiannya, gambarkan Rasul di hadapan kita. Kalau tidak, sedikitnya makom Rasul saja, makom Rasul saja. Rasulullah terlihat, oke, Masya Allah. Rasulullah selalu pakai pakaian Rasulullah selalu di hadapan kita. Mau tidur, bangun tidur, bagaimana ajaran Rasul? Kalau mau tidur, Rasulullah selalu di hadapan kita. Tidak akan lenyap Rasulullah dari pandangan orang-orang yang betul-betul menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswahnya dalam segala gerak-gerik kehidupannya. Ini makna kalimat para wali. Rasulullah tidak pernah hilang dari pandanganku. Hanya Rasulullah SAW. Bukan cuma dalam sholat saja yang dikatakan oleh fuqaha yang abid seperti Al-Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama lain. Wa yang bagi seyogyanya kalau kita mau baca Assalamualaikum ayuhan Nabi dalam sholat itu, hadirkan dulu Rasul di hadapan kita sehingga kita betul-betul membaca salam kepada Rasulullah SAW. Hadirkan dulu di hadapan kita. Hadirkan dulu di hadapan kita Rasulullah. Dan sholat kita itu bisa diterima oleh Allah kalau bisa menghadirkan Rasul di hadapan kita. Kalau tidak, Allah tidak menerima sholat kita. Kenapa? Kekasih Allah tidak dihadirkan. Kekasih Allah tidak dihadirkan. Bagaimana kalau akhlak para aulia, para salihin yang faham kepada bab ini, yang sudah bisa mengamalkan ini, bukan cuma di waktu sholat saja, dalam segala gerak-gerik selalu Rasulullah di hadapannya. Sehingga tidak berani melakukan apapun, tidak berani ada kertak dalam hati yang Rasul tidak ridha. Rasul tidak ridha. Akhlak Rasul selalu diikuti. Rasul pengasih penyayang, sehingga pengasih penyayangnya dipuji oleh Allah rahmatan lil alamin. Khusus kepada mukminin, bil mukminina raufun rahim. Masya Allah, selalu hati ini dipenuhi dengan sayang karena melihat Rasulullah SAW akhlaknya seperti itu, sehingga tidak keluar daripada sifat sayang hal-hal yang jelek yang merugikan baik bagi dirinya maupun bagi siapapun yang disayanginya. Sifat sayang hanya melahirkan segala yang terbaik bagi yang disayanginya. Tidak mungkin orang yang dalam hatinya punya sifat sayang mau mencelakakan, mau menjelek-jelekan, mau memperlihatkan keaiban siapapun makhluk Allah. Karena Nabi rahmatan lil alamin, hatta kepada tumbuh-tumbuhan
tumbuhan, buah-buahan, makanan, minuman, Rasulullah tidak mencacinya. Kenapa? Sayang, ini makhluk Allah. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang membentuk. Kenapa kita bisanya mencaci doang? Ini jelek, ini pahit, ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Bukankah menghina ciptaan Allah adalah menghina yang menciptakannya? Allah dan Rasulnya tidak ridho kalau kita menceritakan kejelekan siapapun, kalau jelas-jelas jelek, kalau jelas-jelas dia aib. Tidak, Allah tidak ridho, Rasul tidak ridho. Tidak pernah terjadi keluar dari lisan Nabi menceritakan keaiban siapapun, melaknat siapapun, mencela siapapun. Bukan cuma manusia, bukan cuma muslim umatnya, non muslim pun juga oleh Rasulullah tidak dibuka keaibannya. Rasulullah hanyalah mendidik, Rasulullah hanyalah mengajar, Rasulullah hanyalah mentarbiyah, Rasulullah hanya menasihati, memberikan keilmuan yang mulia, memberikan contoh akhlak yang terpuji. Kalau semua manusia dan bangsa jin dalam hidupnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak akan ada problem dalam kehidupannya. Problem kehidupan di dunia dimanapun itu, baik di tubuh muslimin maupun di non-muslim, justru karena menyimpang daripada ajaran Sayyidina Muhammad. Walaupun kita jadi kiai, karena kita jadi kiai, tidak bisa kita dijamin bahwa sifat kita sudah sesuai dengan sifat Nabi. Akhlak kita sudah bisa mengikuti akhlak Nabi. Tatkala terjadi kekacauan, walaupun kita jadi kiai, kenapa ini kok jadi bertengkar? Kenapa ini kok jadi bermusuhan? Kenapa ini? Ingat, koreksilah diri kita. Barangkali ada sifat yang menyimpang dari sifat Rasulullah. Barangkali ada akhlak yang menyimpang dari akhlak Rasulullah. Barangkali dalam hati kita, sifat hati kita sudah menyimpang daripada sifat hatinya Rasulullah SAW. Tanya, Rasulullah adalah rahmatin alamin. Kenapa kita tidak mengikuti sifat Rasul menjadi rahmatin alamin, menjadi bil mu'minin raufur rahim? Ya, kalau kita betul-betul mau mengambil uswah Rasul, kalau kita betul-betul pengikut Rasul, apakah yang harus diikuti oleh kita itu hanya sifat dohirnya saja dari Rasul? Lah, seluruhnya. Iman kita harus mengikuti iman Rasul, akhlak kita harus mengikuti akhlak Rasul, amal kita harus mengikuti amal Rasul, wirid kita harus mengikuti wirid Rasul. Segala sesuatunya mengikuti Rasulullah. Dan kesempurnaan ada di Rasulullah, yang disebut dengan al-insanul kamil, manusia sempurna karena sempurna dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pahami oleh kita, segala kekacauan di dunia, di kubur dan di akhirat, bencana dan bala, itu karena menyimpang dari ajaran Rasulullah. Walaupun kita jadi kiai besar, kalau ternyata dari cara kita mendidik umat lalu menjadi bertengkar umat, cara kita mentarbiyah umat lalu umat menjadi jelek sifatnya, kan? Menjadi bukaan keaiban sesama kita, sesama muslim, menyulut permusuhan bukan meredam, mencerai-beraikan bukan mengislahkan, menyatukan. Berarti kita masih menyimpang daripada ajaran Rasulullah SAW. Walaupun di satu sisi lain ajaran Rasul kita lakukan, tapi dari sisi ajaran Rasul tidak dilakukan, dari sisi itulah pintu itu yang bisa melahirkan berbagai bencana, kejelekan-kejelekan dan fitnah yang beredar. Hayati oleh kita. Jadi kita harus selalu introspeksi diri. Kita jangan ikut-ikutan menjadi orang yang ingin tahu kejelekan orang, ingin mendengar, ingin melihat. Kalau kita lihat broadcast menceritakan tentang keaiban dari awal saja sudah klik, hapus, lewat, jangan dibaca. Tahu pun jangan. Apalagi kalau ada orang yang ngomong sama kita tentang kejelekan si B, apalagi kejelekan ulama, kejelekan habaib. Walaupun yang menjelekannya seorang kiai, walaupun yang menjelekannya seorang habib, jangan ikut. Kalau bisa ngasih masukan, sudah, kita itu kan urusan orang lain dan kejelekan orang.
Kalau tidak mampu, tidak boleh ridho, keluar dari majelis itu. Walaupun dari seorang kiai yang masyhur, keluar dari majelis itu. Dan ingat, kita tidak boleh mengambil suri toladan yang jelek dari kiai itu. Ya. Ingat. Ajaran Rasul tidak seperti itu. Kalau melihat orang yang baik didukung, kalau melihat orang yang tidak baik dinasehati. Kalau tidak laku nasihat didoakan. Minimal kita tidak ridha dan kita jangan ikut di majelis tersebut. Itu ajaran Rasul. Tidak boleh menceritakan hatta ke istri sendiri. Saya barusan lihat orang gini-gini. Tidak boleh. Kepada anak tidak boleh. Sehingga jadi banyak orang yang tahu kejelekan orang. Ada yang kata kertak hati kita berbelok dari zikrullah kepada tahu kejelekan orang, berarti kerugian besar dalam hidup kita. Bukankah satu detik saja dalam hidup kita sangat mahal, dan dalam satu detik itu ada kemungkinan Allah mempertemukan hati kita dengannya, ada kemungkinan Allah menurunkan ridha dan ampunannya, ada kemungkinan Allah menumpahkan kasih sayangnya, ada kemungkinan Allah menghubungkan kita kepada nabinya, ada kemungkinan itu detik itu ternyata digunakan untuk mengenal kejelekan orang lain. Jangankan untuk mengenal kejelekan orang lain, apalagi saudara ingin tahu saja, saya penasaran, ingin tahu, jangan, udah berhenti. Ketahuilah kejelekan sendiri, ketahuilah kekurangan sendiri, lalu benahi oleh kita. Itulah ajaran Sayyidina Muhammad. Nikmat yang berikutnya, setelah nikmat keempat kita dijadikan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat terbaik, mendapat pujian Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dibanding dengan umat rasul-rasul terdahulu, umat Sayyidina Muhammad adalah umat yang khaira ummatin, yang terbaik, mendapat pujian dari Allah. Walaupun secara pribadi persis seperti si kencesnya dalam ikatan rambutan Aceh termahal. Si kencesnya, dan biasanya dalam satu ikatan tidak semuanya utuh bagus kan, suka ada yang jelek-jeleknya. Itulah saya, dan siapa yang merasa dirinya sebagai si kences, dari sisi ilmu tidak nyampe, sisi amal jelek, amalnya tidak benar, dari sisi durhakanya memenuhi siang dan malamnya. Nah, ini si kences jangan berani-berani memisahkan diri dari ikatan rambutan Aceh yang bagus itu. Kenapa? Kalau memisahkan diri, si kences tidak ada harganya. Siapa yang mau menghargai dia? Siapa yang mau menghargai dia? Ilmunya ya sedikit, kadang pahamnya banyak yang salah, amalnya sedikit, tidak khusyuk lagi, tidak ikhlas lagi, yang eces, jentre, jelas, boreas, dosanya saja. Kalau urusan durhaka, wah itu mah eces, jelas itu mah. Nah, kalau urusan amal, remeng-remeng. Urusan ilmu, remeng-remeng. Tapi urusan durhaka, jelas. Nah, siapa itu? Saya. Siapa yang merasa jadi si kences ini tidak boleh memisahkan diri dari ikatan. Apalagi sampai menjelek-jelekan ikatan-ikatan yang agung ini. Lah, tidak boleh. Memisahkan diri si kences, siapa yang mau beli? Tukang beca aja gak akan mau beli. Ketika si kences nempel di ikatan tersebut, terpaksa harus dibeli dengan si kences-kencesnya. Naik sedan, si kences ikut. Dipoto, si kences ikut bergaya selfie. Ya, kenapa? Karena masih menyambung. Itulah anjing Ashabul Kahfi yang tidak mau berpisah dari majikannya yang agung, padahal hanyalah anjing yang menurut prosedur, ini menurut apa? Prosedur awal, prosedur pertama, gitu kan? Yang namanya binatang semua oleh Allah setelah diadili udah akan disirnakan lagi. Tidak ada yang masuk surga, tapi karena yang memberikan syafaat, karena disayang, gitu kan? Dibelai oleh siapa? Oleh manusia-manusia yang dicintai Allah. Allah tidak melihat anjingnya, tapi Allah melihat kekasihnya.
Kekasihnya mau bawa anjing, terserah mau bawa apa saja. Terserah mau bawa apa saja, terserah. Akhirnya dibebaskan oleh Allah. Namun itu adalah prosedur khusus yang kedua. Prosedur yang Allah turunkan ke muka bumi ini dalam hukum Allah ada dua. Yang pertama yang tadi. Yang kedua apa? Prosedurnya hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Apa? Bisa membela sesukanya kepada siapapun, kepada apapun. Mau masuk surga bawa anjing, tafadhol. Mau bawa kera, tafadhol. Mau bawa apa saja, tafadhol. Apalagi bawa manusia si A si B, tafadhol. Allah tidak akan melihat siapa yang dibawa, tapi Allah melihat siapa yang membawa. Faham? 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 Oleh sebab itulah kita harus mencari cara bagaimana disayang oleh orang-orang seperti itu. Bagaimana supaya kita bisa dibela oleh orang-orang seperti itu? Cari cara. Apakah dengan banyak hadiah, menghadiahkan tiap habis sholat, hadiahkan kepada para wali, para nabi, para ulama. Dengan banyak ziarah kepada para wali, ikut hadir di haulnya, kan? Apa saja, termasuk berbuat ihsan kepada putra cucunya, manusia-manusia agung. Tuh, hatta binatangnya saja. Ini hewan, binatang saya saja Abu Ya'lon, karena ini hewan ini dari guru, tuh, masya Allah, sehingga disuhul. Ingat, berbuat baik kepada hatta binatangnya. Kenapa? Sifat manusia itu begitu. Kalau benci kepada orangnya, ayamnya aja bisa lemparin batu, motornya aja bisa kempesin banyak, gitu kan? Padahal bencinya sama siapa? Orang yang begitu juga kalau orang cinta kepada orangnya, apapun akan dijaga oleh dia, apapun akan dihormati oleh dia. Allah ini punya kekasihku, sehingga sapu tangan dari kekasih selalu dibawa, dicium. Apakah karena sapu tangannya? Kan, karena ada hubungan sapu tangan dengan yang dicintainya. Begitulah Quran. Walaupun tintanya baru, walaupun yang nulisnya baru, tapi ini adalah di dalamnya hubungan. Ingat, kalamullah yang agung. Yang dicium kertas, yang disuhud kertas, yang dicium tulisan. Kita punya wudhu menghormati tulisan itu. Tapi ingat, dalam tulisan itu kalamullah yang agung, yang qadim. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ayat oleh kita. Orang menghargai hanya tulisannya saja, menghargai di dalamnya redaksi siapa. Banyak orang yang dihukum oleh polisi, dipenjara sampai penjaranya seketok umur. Cuma karena apa? Cuma karena menyobek surat dari presiden, lalu diinjak-injak, lalu dikencingin. Padahal yang dikencingin kertas. Tapi di dalam kertas, dalam tulisan ada ucapan siapa, ada redaksi siapa, menghina ini, menghina itu. Paham? Nah, hayati, ini pegangan bagi kita semua, karena sekarang banyak orang yang menulis Quran seenaknya di surat undangan dan sebagainya, akhirnya dihinakan orang, masukkan ke tempat sampah. Foto-foto ulama-ulama yang agung sengaja dipajang, ditempel-tempel di tembok-tembok orang. Padahal ini nempelinya saja harus ada izin yang punya temboknya. Ini dosa nih. Yang suka nempel-nempelin apa itu berita-berita di tembok orang tanpa izin yang punya temboknya, ini dosa. Walaupun itu tabligh akbar, mengotori chatnya, merusak chatnya, dosa. Lalu setelah itu foto ulama nanti dimasukkan ke sampah. Itu soal ada bisa mendapat bala dari Allah, kerugian dan celaka. Ingat. Maka baligo-baligo para ulama yang ada foto ulama tersebut harus nanti dirapihkan. Nanti jangan sampai dipakai buat duduk dan sebagainya. Kehartos. Sedikit. Nah, prosedur yang kedua ini adalah prosedur khusus. Kalau prosedur khusus tidak melihat durhakanya yang dibela, tapi melihat
Siapa yang membela? Ini prosedur khusus. Beruntunglah kita kalau kita disayang oleh orang-orang seperti itu. Maka kakek dulu waktu memesantrenkan apa ayah ke ama eyang di sini, ama eyang Cibabat, apa wasiat kakek? Gini wasiat kakek. Mak mah teu hayang dipangbisakeun ngaji ku ilahi. Allah. Mak mah hayang teh dipanghidmahkeun we ka guru ilahi. Sing hidmah ka guru sakitu we. Ilmu ilahi teu nepi, amal ilahi teu nepi, doa ilahi teu nepi, apan guru ilahi mah nepi. Pan wali guruna ama Cibaduyut, apa teh guruna teh ama yang Cibabat, tasing pikanyaheunkeun guru tingali dapurna, tingali kebonna, nu mawi apa mah salami masantren di Cibabat di dieu kuningan sadayana ngagarap kebon, ngagarap itu, ngagarap situ dan sebagainya. Sehingga ada kalimat yang sangat berkesan. Apa? Suatu hari salah seorang dari putra ama eyang bertanya kepada Ma Eyang, mau ngaji pagi-pagi nih, apa mendongengkan? Ama bade ngaos cenah ayeuna. Saur ama tanyakeun we euy ka si Toha. Mun we ceuk si Toha ngaji, ayo urang ngaji. Mun ceuk si Toha kudu ka kebon, ama gerek milu ka kebon. Insyaallah. Dari sisi khidmah. Ingat, jangan sampai kita ujub dengan ilmu, dengan amal kita dan doa-doa kita. Kenapa? Siapa kita ini? Kalau kita banyak sholat kita. Kalau kita banyak doa kita. Kalau kita banyak saum kita. Kalau kita ngaji kita, ilmu kita. Bukan sholat wali, bukan doa wali, bukan ibadah, bukan. Kita. Istilah anak muda sekarang, aku mah apa atuh? Aku mah apa atuh? Bagus. Aku mah apa atuh? Walaupun sholat ya sholat kita, walaupun ya puasa kita. Maka tempat kuburan wali, ingat, kuburan wali lebih agung ketimbang rumah kita yang dipakai sholat oleh kita setiap hari dan malam, dipakai baca Quran setiap hari dan malam, dipakai berzikir setiap hari dan malam, dipakai ngaji setiap hari dan malam. Majlis yakni kuburan wali lebih agung daripada rumah kita. Loh kenapa begitu? Kan sholatnya sholat siapa? Sholat kita. Ngajinya, doanya sama dengan doanya wali. Yang satu kali saja aras bisa goncang, yang satu kali menjerit kepada Allah hanya dalam hati, malaikat turun semuanya. Yang Allah janjikan, yang para malaikat juga ikut berjanji. Masya Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah dalam akidahnya, istiqomah dalam ibadahnya, kalau sudah bisa istiqomah, para malaikat turun diutus oleh Allah. Allah berjanji, malaikat pun dulu berjanji. Allah takhafu, engkau enggak usah takut. Wala tahzanu, kau enggak usah sedih. Wa absyiru bil jannah, kau harus bahagia akan mendapatkan surga. Sudah dikasih tahu akan menjadi ahli surga oleh malaikat, dikasih bisyarah, kan? Dari dunianya. Tuh, nahnu auliyaukum, kami semua ini para malaikat dari langit, dan auliyaukum yang siap melayani engkau, siap melayani engkau. Apa yang kau inginkan? Siapa yang harus engkau bela? Siapa yang harus kau bela? Siapa yang akan kau sayangi? Siapa yang kau syafaati? Aku siap. Ribut malaikat, membela si A, membela si B, menyelamatkan si A, menyelamatkan si B, memberikan rahmat kepada si A dan si B, karena keinginan orang seperti ini. Tuh, paham? Tuh, fil hayati dunia. Aku siap melayani engkau di dalam kehidupan di mana? Di dunia. Wa fil akhirat, dan di akhirat. Termasuk alam barzakh, di dunia, di kubur, di akhirat. Wali Allah itu selalu dikerumuni oleh para malaikat Allah.
Selalu dikerumuni oleh para malaikat Allah. Jika Allah sayang kepada hamba seperti itu, sayangnya Allah, cintanya Allah, ridhonya Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah tidak pernah berhenti sedetik pun dihujankan kepada orang-orang seperti itu di waktu hidupnya di dunia, di alam kuburnya, dan di akhirat. Bagaimana dengan orang yang dekat dengan kuburan orang seperti itu? Di waktu hidupnya dekat dengan wali, ingat, setelah wafatnya dekat dengan jasad wali, karena wali tidak ada yang mati, tidak boleh disebut mati. Ulama-ulama Allah, ingat, kehidupan di alam barzahnya sempurna, karomahnya tetap jalan, syafaatnya jalan, ijabah doanya jalan. Bahkan orang-orang seperti itu beribadah dalam alam barzahnya, seperti para nabi sholat dengan Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa, ngasih masukan kepada Nabi, tausiah. Itulah orang-orang mulia, walaupun sudah jadi alam barzah. Ahli alam barzah keluar dari alam barzahnya ke Masjidil Aqsa. Jadi bisa saja orang seperti itu datang ke alam dunia, bisa saja orang seperti itu menghadiri majelisnya ahli dunia, bisa saja orang seperti itu biasa bertemu, komunikasi dengan ahli dunia. Tapi tentunya tidak sembarang orang. Tentunya tidak sembarang orang. Ke atas. So, bandingan sekarang, bandingan. Bagusan mana? Tuh. Bagusan mana duduk di dekat wali dan di rumah kita yang penuh dengan sholat. Ini yang sekarang banyak pemahaman-pemahaman yang kurang paham kepada bab ini, lalu mengingkari kepada orang-orang yang suka jarah, mengingkari, menganggap bid'ah dolalah kepada orang yang baca Quran di dekat kuburan wali. Innalillah. Ada seorang syekh, yang seorang syekh itu memberikan nasihat, maksudnya kepada seseorang santri. Ini santri wawasannya kurang luas. Dicaci oleh syekh tersebut, kamu kenapa baca Quran di dekat kuburan? Ini karena kuburan wali. Kenapa? Kan baca Quran itu bagusnya di masjid. Apakah itu masjid dan kuburan ini mana yang lebih utama? Dia jawab, ya masjid. Kenapa kamu tidak baca Quran di masjid? Kenapa di kuburan? Gak bisa jawab orang itu. Kalau syekhnya yang datang menghadap Al-Fakir akan tanya syekhnya, dan syekhnya dijamin tidak akan bisa jawab. Wahai tuan syekh, kalau semua umat Islam ini harus mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang terbaiknya saja, maka hilanglah yang lainnya. Hilanglah yang lainnya, dan dianggap salah yang lainnya. Oleh sebab itu nanti syekh juga baca Quran di rumah syekh tidak ada nanti dalilnya. Apakah syekh mau meninggalkan baca Quran dan zikir di rumah syekh karena masjid lebih baik? Apakah syekh mau duduk di masjid selamanya dengan istri syekh dan ibadah itu terus di masjid karena masjid lebih mulia daripada semua tempat, begitu? Sehingga dilarang baca Quran di luar tempat itu. Islam diajarkan tidak sesempit apa yang syekh pahami. Zikir, baca Quran dan amal ibadah di tempat yang agung dan tidak agung harus terus. Ibadah itu memenuhi tempat dan waktu di mana saja dan kapan saja. Bukankah itu ajaran Rasul? Kuburan bagian daripadanya, rumah bagian daripadanya, pasar bagian daripadanya. Kalau semua harus di masjid, yang baca Quran di pasar salah. Begitu? Tidak juga ya? Tidak juga ajaran Rasul. Ibadah di mana saja dan kapan saja harus memenuhi, karena umat Islam bukan penyembah masjid. Umat Islam bukan penyembah Ramadan. Dikala Ramadan penuhi dengan ibadah, luar Ramadan setelah Syawal hilang lagi salatnya, hilang lagi berjamaahnya, hilang lagi akhlaknya yang baik, hilang lagi sholawatnya, hilang lagi sodakohnya jariyahnya, hilang lagi silaturahminya. Ini orang penyembah Ramadan. Begitu pula penyembah masjid. Mukmin hamba Allah, penyembah Allah dimanapun tanah Allah. Masjid lebih mulia, khair. Jika memungkinkan di masjid, ibadahlah di masjid. Tapi di luar masjid jangan sampai meninggalkan ibadah cuma karena pahamnya masjid lebih baik. Apakah salah membaca Quran di kuburan? Dijamin tidak akan ada yang bisa jawab. Dimanapun pasti jadi bagus. Paham? Cuma ini masalah ilmiah ini.
Karena banyak yang menganggap sekarang duduk di kuburan itu seolah lebih jelek, gitu kan? Tidak. Siapa kuburannya? Kalau kuburannya kuburan kafir, kalau kuburan ahli maksiat, tafadhol. Tapi kalau kuburan seorang alim, wali, soleh, orang dekat dengan orang soleh akan sembuh penyakit hatinya. Orang dekat dengan orang soleh, berapa banyak hadis yang meriwayatkan, ingat, akan mengalir barokah dari kesolehannya, mengalir barokah dari ma'rifatnya, dari imannya, Islamnya, ihsannya. Apalagi seorang wali, kedekatan secara fisik ini menambah kesempurnaan. Jauh saja kalau ada hubungan hati sudah mendapat anugerah, bagaimana dengan dekat secara fisik? Maka ziarah disunnahkan supaya lebih dekat dengan fisiknya, supaya bertambah. Ziarah kepada Nabi begitu, ada tambahan keistimewaan. Ziarah kepada Nabi akan mendapatkan syafaat Nabi. Bukankah begitu? Karena apa? Karena kedekatan fisik. Orang yang hatinya saja bergantung kepada masjid, mu'allakun bil masjid, walaupun tidak hadir dalam masjid, mu'allakun qalbuhu bil masjid. Ini qalbuhu, bukan jasaduhu. Hatinya saja yang bergantung ke masjid, mencintai masjid, mengagungkan masjid. Sudah begitu nanti yaumul kiamah tidak dikumpulkan dengan umumnya manusia, tapi di bawah naungan keraton Allah, memakai pakaian, tidak lapar, tidak dahaga, bahagia. Bayangkan, hanya hatinya saja. Bagaimana dengan jasadnya? Allah. Paham? Ini bukan cuma soleh yang kita hadapi sekarang ini, tapi juga ulama wali yang karomahnya masyhur. Mama Rene yang karomahnya masyhur, muridnya Mama Gentur, muridnya Mama Sukaraja, gurunya Mama Sadang, muridnya, itu kan? Ulama-ulama di Jawa Barat banyak muridnya. Syekh Yasin Al-Fadani di Makkah sampai muji-muji beliau kepada kakanda dulu almarhum Kiai Haji Muniran waktu ke Makkah. Memuji-muji beliau. Dulu katanya ada ulama dari Bandung, Syekh Muhammad Zarkashi dan Syekh Ahmad Zakaria, yang ilmunya, wah subhanallah, karomahnya mustajab, doanya. Salah satu keistimewaan Amarene, sehingga Amarene itu murid beliau pernah mensyahadati itu tuh Raja Arab itu siapa? Raja Saudi. Kata Amarene, si Saudi geus disahadatan heula ku kami. Surna teh syahadatan heula karena ngilu karena paham Wahabi, kami disyahadatan heula si Saudi nama surna teh. Amarene sehingga dihormat-hormat oleh Raja Saudi. Karena Amarene pernah berperang dengan tentara Saudi tuh, selama 1 minggu berperang, menahan senjata, tidak ada yang mempan kepada Amayang Rende, sampai takluk semuanya, sampai Amarene dirajakan oleh Raja Saudi. Disyargi kata Amarene kepada apa dulu cerita. Insyaallah salah satu karomah Amarene ini masyhur di zamannya. Amarene kalau ngobrol sama orang Arab, orang Bedui, Amarene bahasa Sunda. Itu bahasa Arab, tapi ngerti. Allah. Masya Allah. Seperti itu tuh. Oh, bahasa Sunda. Bahasa Sunda teh bari bahasa Sunda anu kasar teh gitu. Masya Allah. Seperti itu. Ya. Nah, ini gurunya. Guru Amarene yang masyhur karomahnya melanglang di sana di sini. Ini gurunya. Kiai Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala, yang mana beliau mesantrennya di sini yang pertama bertiga, si Joli 3 serangkai dari kecil sampai jadi wali. Kakek Kiai Muhammad Hasan Mustawi, kakek Mama Bojong, Mama Eyang Cibabat, Kiai Muhammad Kurdi, dan beliau, sehingga menjadi besan semuanya. Menjadi besan semuanya. Karena pesantren dari kecil, katanya pesantren dari kecil, apa yang dibawa bekalnya adalah bekalnya puasa selama-lamanya. Selama-lamanya berpuasa dari kecil. Lah kalau buka katanya hanya dengan 1 lembar daun teh di serambi guru, rumah guru. Ini waktu di Ranca Bentang pertama kali pesantren. Ada ulama sepuh. Begitu diambil kalau buka sahur, jadi cepat tuh hilangnya itu si daunnya itu ya. Kata gurunya, lu pancal, saudara teh, pancal. Ngalakna sina sirungan heula, geus sirungan mangga aladeun.
izin ku guru digituin, malu sama guru digituin. Dari semenjak itu kalau buka saum mencari pucuk daun cangkring dulu cucukan teh di wahangan unggal buka. Jadi bekal pesantren itu bukan uang, bukan beras, bukan BHS, bukan HP, bukan, tapi apa? Perut dilapangkan. Mama yang Cibaduyut bagian tukang yang nyampurin nanti nasi liwet dengan kerikil-kerikil yang sudah dibersihkan. Jadi kalau malam katanya, kalau malam mudzakarah bertiga nih, ngeliwet, setelah ngeliwet itu hanya dengan cahaya apa itu dun kabung begitu. Kalau melihat kita, giliran makan ini sudah malam nih, jam 10 malam. Giliran makan, Mayang Cibaduyut ini odok, ya kesik, kerikil, kesik, butiran-butiran pasir yang sudah dicuci. Sokah cenah, teradahar, makan. Begitu makan, amas yang Cibabat, naon ieu? Saudara amat Cibaduyut pilihan we. Bukan pilihan. Ini sadayana boro-boro bisa makan enak. Cuma satu butir nasi atau butir, ya udah. Itu bisa 1 minggu. 1 kali. Nyer bisa 1 minggu. Kurang sababoko hanya sajam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama yang bojong waktu pupus wafatna, begitu mau dimandikan melilit sorban di perutnya, kulit perutnya nempel ke kulit punggungnya. Puasa sampai wafat. Ama yang Cibaduyut kata apa dulu? Ama yang Cibaduyut kalau beliau bepergian, yang nanam singkongnya beliau sendiri, nanti yang mengambilnya beliau sendiri, yang sengaja merebusnya beliau sendiri. Tuh ditumbuk segede rokok jarum coklat, bungkus jarum coklat itu dimasukkan ke baju. Kemana saja pergi itu 1 bulan tidak habis. Allah, ini ama yang Cibaduyut zuhudnya. Beliau punya tanah dari mertua sampai itu situ TVRI tanah beliau, sampai beliau tidak tahu di mana batasannya, tidak urusan suratnya dan sebagainya. Saking tidak peduli kepada dunia. Zuhudnya beliau, kita semoga mendapat barakah. Dan Mama Ajengan Sulaiman adalah putra-putra yang tidak diragukan lagi mendapat tarbiyah dari seorang alim seperti itu. Masya Allah, ini menjadi keberuntungan kita yang harus kita syukuri. Yang kelima, apa yang kelima? Bahwa yang kelima bukan cuma kita menjadi umat Rasul, tapi yang kelima kita punya silsilah mata rantai keilmuan yang menyambung kepada Rasulullah melalui ulama-ulama wali-wali Allah. Bukan sembarang ulama, tapi wali-wali Allah. Bukan sembarang ulama, tapi para habaib, wali-wali Allah. Ingat, para habaib, wali-wali Allah. Salah satu gurunya Ayang Cibaduyut diantaranya, ya, yang di Makkah, zamannya Said Hasbullah yang menyusun Syarah Badi'ah, itu salah satu gurunya. Salah satu sanadnya. Bayangkan, gurunya Mama Rende siapa? Murid beliau adalah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Langsung bertemu itu, mendapat ijazahnya langsung, sehingga Mama Rende mengijazahkan lagi kepada Apa Al-Walid, dan Apa Rende mengijazahkan kepada Al-Fakir. Dari silsilah keilmuan dan mu'alafatnya dan doa-doa salawat-salatnya dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, karena Mama Rende bertemu langsung mendapat ijazah dari Syekh Yusuf bin An-Nabhani. Orang seperti itu. Syekh Ahmad Zain Dahlan, itu salah satu gurunya sama Ayang Rende. Bayangkan, ini sama Ayang Cibaduyut sejajar. Ini, para habaib kesananya dzurriyyah Rasulullah. Inilah yang kelima yang harus kita syukuri, bahwa kita mendapat ilmu, iman, Islam, ihsan. Ingat, dari siapa? Dari silsilah mata rantai yang bukan cuma ulama, tapi aulia, habaib min dzurriyyati Rasulullah. Syukuran yang keberapa? Yang keenam. Kita duduk, Masya Allah, yang keenam.
Yang keenam, kita duduk dan dilahirkan dan mukim di satu negeri yang aulianya malian dari Sabang sampai Merauke. Mendapat silsilah sanad dari para wali songo. Ingat, masuk ke Indonesia, tarbiyahnya masih utuh, walaupun kita banyak menyimpang dari ajaran leluhur kita, tapi tarbiyah leluhur kita dari kakek ke atas wali-wali semua. Apalagi keturunan para wali, keturunan para ulama, harus lebih bersyukur. Ini yang ketujuhnya. Kenapa? Karena kita punya leluhur dari sisi nasab jasad saja. Wali bin 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 wali terus, tidak ada yang melenceng. Bin wali ama yang Cibaduyut, ibunya siapa? Ibunya adalah Mahaca. Mahaca itu waliyatullah, wali perempuan. Beliau putranya Abu Hasan itu Cipatik, Abu Hasan putranya yang dalam Ibrahim Cipatik, juga yang dalam Ibrahim Cipatik, mantunya yang dalam Haji Abdul Manap Mahmud. Ke atasnya abahnya semuanya wali. Masya Allah, ini jadi jasadnya saja. Sehingga tarbiyah keilmuan dari sisi nasab jasad, dari sisi nasab keguruan, semuanya tersambung kepada Rasulullah. Harus lebih bersyukur lagi. Kita berada di negara yang mayoritas umat Islam, yang aman, yang kaya. Kalau kita mau berkarya apa saja, berbicara apa saja, apalagi kebaikan, bebas. Tidak seperti di negara lain. Di negara lain ada aturan, tidak boleh lebih dari jam 12. Ada aturan, kalau berbicara yang gini tidak boleh. Tapi di Indonesia bebas. Mumpung masih bebas, para ulama harus betul-betul gencar berdakwah. Mumpung masih bebas, mumpung masih bebas, amal soleh, pengajian, tabligh akbar, silakan sampai subuh. Mumpung masih bebas, didiklah umat sebenar-benarnya. Mumpung masih bebas. Sebelum seperti negara-negara lain, kita dibatasi kalau berbicara di negara lain. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, syukur tidak? Yang lain ramai perang, di kita aman. Syukur tidak? Syukuri. Ini nikmat yang ketujuh. Bayangkan, ya, nikmat yang ketujuh ini. Nikmat yang keenam tadi, kalau punya silsilah ke atasnya dari sisi nasab saja wali. Walaupun kitanya si kences, walaupun kitanya banyak menyimpang, tapi kita punya leluhur adalah para aulia dan ulama. Alhamdulillah, semoga mendapat syafaat leluhur kita, syafaat salafun salih, syafaat sanad-sanad kita semuanya, mendapat barokahnya, mendapat kasih sayangnya, mendapat ridhanya, mendapat pertolongannya. Si kita moga-moga seperti anjing Ashabul Kahfi. Kita moga-moga seperti untanya Nabi Soleh, yang bisa masuk surga bukan karena amalnya, tapi masuk surga karena kasih sayang majikannya, kasih sayang yang membawanya. Orang-orang yang agung, kita mendapatkan syafaat beliau. Haulnya para wali jangan disamakan dengan haul orang umum, karena nilai syafaat wali lebih berharga ketimbang seluruh amal kita, seluruh ilmu kita, walaupun kita siang dan malam beribadah. Karena ingat, ibadah kita bukan ibadahnya wali. Mudah-mudahan pulang dari sini dosa diampuni. Pulang dari sini akhlak berubah menjadi lebih baik. Pulang dari sini semakin dekat dengan ulama dan wali, semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Pulang dari sini semuanya mendapat keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam segala yang Allah anugerahkan kepada kita, keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam bisnis, keberkahan dalam jabatan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat jasmani dan rohani, dengan penuh kasih sayang Allah, penuh ridha Allah, penuh ampunan Allah, penuh penjagaan Allah, penuh hidayah Allah. Semoga kita diikat oleh Allah, diikat dengannya, sehingga selalu ada dalam kebersamaan dengannya, diikat dengan semua kekasih-kekasihnya, sehingga selalu dengan kekasihnya dalam hidup kita di dunia, tatkala di alam kubur, tatkala di akhirat kelak, selalu kita dalam ikatan beliau-beliau yang agung di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya dikembalikan lagi minal aidin kepada golongan yang disucikan oleh Allah dari dosa-dosa.
dari sifat-sifat tercela seperti bayi yang baru dilahirkan. Wal faizin mendapat keberuntungan, untung di dunia, untung di kubur dan di akhirat, dengan keuntungan iman, Islam, ihsan, dengan keuntungan semua wasilah-wasilahnya, keuntungan segala kenikmatan-kenikmatannya baik di dunia, di kubur dan di akhirat kelak. Puncaknya faizin bertemu dengan Allah, bertemu dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad, berkumpul di surga, berkumpul di bawah benderanya, mendapat minum dari danaunya, bahkan dari telapak tangannya, masuk ke surga dengan syafaatnya, bi ghairi hisab, tanpa dihisab, bijahi Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah.